Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah keheningan sholat subuh yang khusyuk, tiba-tiba tubuh Umar bergoyang. Darah mengalir dari luka di perutnya. Dengan wajah tegang dan suara parau, beliau jatuh diterjang sebuah pengkhianatan yang tak terduga. Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal karena kekuatan fisiknya, keberaniannya, dan ketegasannya dalam memimpin, mulai merasakan perubahan yang sangat signifikan menjelang akhir hayatnya. Seiring bertambahnya usia, kondisi fisik Umar yang dulu perkasa mulai turun. Pimpinannya yang sangat dihormati oleh umat Islam, baik di dalam maupun luar negeri, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Secara fisik Umar semakin tampak lemah. Kulit wajahnya yang dulu berwarna cerah kini mulai memucat dan tampak kusam. Sementara itu, postur tubuhnya yang tegap dan kokoh tak lagi bisa ia pertahankan seperti saat-saat ketika ia memimpin dengan gagah. Beberapa kali ia merasakan sakit di tubuhnya. Kakinya mulai susah diajak berjalan, dan bahkan saat melakukan sholat, ia sering terlihat sesak nafas. Tak hanya itu, mata Umar yang tajam dan penuh kewaspadaan pun kini mulai terlihat berkurang ketajamannya. Meskipun demikian, Umar tetap berusaha menjaga keteguhan hatinya untuk memimpin umat. Bahkan di usia yang semakin menua, Umar masih sangat bersemangat dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Setiap hari ia menyempatkan diri untuk berkeliling, memeriksa urusan rakyatnya, dan memastikan bahwa hukum Islam diterapkan dengan adil. Ia tetap memimpin dengan tegas, berusaha memberi contoh yang baik bagi umat Islam, meskipun tubuhnya tidak lagi memungkinkan untuk melaksanakan segala aktivitas dengan sempurna. Keberaniannya dalam mengambil keputusan-keputusan besar tetap sama, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kesehatannya semakin menurun. Sikap Umar ini menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Meski kondisinya semakin buruk, ia tetap berusaha keras untuk mengurus umat. Bahkan saat para sahabatnya khawatir tentang kesehatannya, Umar menenangkan mereka dengan kata-kata bijaknya. "Kita tidak boleh berhenti berjuang. Meskipun tubuh ini lemah, semangat harus tetap hidup," katanya suatu kali. Dalam pandangannya, kepentingan umat lebih besar daripada segala penderitaan fisik yang dialaminya. Namun, meskipun semangatnya tak tergoyahkan, tubuh Umar semakin tidak mampu mengikuti ritme kehidupan yang dulu dijalaninya. Ketegasan dan kebijaksanaannya dalam memimpin umat Islam tidak dapat dipungkiri, tetapi ia mulai merasakan bahwa usianya tidak akan lama lagi. Hanya tinggal menunggu waktu saja untuk Umar menghadap Sang Pencipta. Keteguhan Umar dalam memimpin ternyata tidak hanya menuai pujian dan penghormatan dari umat Islam, tetapi juga menimbulkan rasa tidak senang dari pihak-pihak tertentu. Kebijakan-kebijakan yang diambil Umar seringkali dianggap keras dan menekan pihak-pihak yang selama ini mendapat perlakuan istimewa. Banyak kelompok yang merasa terancam dengan keputusan-keputusan Umar yang tegas dan penuh prinsip. Hal ini membuat para lawan politiknya memandang Umar sebagai ancaman yang perlu dihilangkan. Di antara kebijakan yang membuat beberapa kelompok marah adalah kebijakan Umar yang sangat tegas terhadap para pejabat dan penguasa wilayah. Umar tidak segan-segan untuk mencopot pejabat yang dianggap tidak adil atau korup. Ia juga sangat memperhatikan keadilan sosial yang membuat beberapa golongan merasa tertindas karena mereka tidak lagi bisa menikmati hak istimewa yang mereka terima sebelumnya. Kebijakan Umar yang sangat pro rakyat ini mengundang rasa benci dari kelompok-kelompok tertentu, terutama dari kalangan orang-orang yang merasa tidak diuntungkan oleh pemerintahan Umar. Selain itu, kebijakan Umar dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam juga membuat beberapa kerajaan tetangga merasa terancam. Wilayah-wilayah baru yang ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah kepemimpinan Umar seperti Persia dan wilayah-wilayah Bizantium menambah banyak musuh yang menginginkan agar kepemimpinan Umar dihentikan. Tidak jarang mereka berusaha untuk merancang cara agar khalifah yang dihormati itu bisa digulingkan. Sebagian besar konspirasi ini dipimpin oleh mereka yang merasa terancam oleh kekuatan militer dan kebijakan ekonomi Umar. Pihak-pihak yang merasa terancam ini, yang menghubungkan langsung dengan musuh-musuh Islam, mulai merencanakan pembunuhan terhadap Umar. Mereka berharap dengan kematian Umar, pemerintahan Islam yang tegas dan progresif ini akan melemah. Semua strategi mereka disusun dengan sangat rapi, mencoba menyusup ke dalam lingkaran terdekat Umar, mencari kesempatan untuk melaksanakan rencana tersebut. Umar yang dikenal cerdas dan penuh kewaspadaan mungkin telah mencium adanya bahaya yang mengancam dirinya, namun ia tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi.
Umar bin Khattab yang sering dikenal sebagai julukan dengan Al-Faruq, pembeda antara kebenaran dan kebatilan, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 584 Masehi, 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Hattab bin Naufal dan ibunya bernama Hantama binti Hashim. Mereka berasal dari suku Adi, sebuah rumpun dari suku Quraisy yang sangat terpendam di kalangan bangsa Arab kala itu. Dari segi silsilah, keluarga Umar termasuk keluarga yang disegani dan berpengaruh di Mekah. Umar tumbuh dalam lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Sejak muda, beliau dikenal memiliki karakter yang kuat, tegas dan berani. Kecerdasannya pun menonjol di antara pemuda-pemuda Mekah. Namun sebelum memeluk Islam, Umar adalah seorang yang sangat menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah salah satu sosok yang sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Bahkan, Umar tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka yang mengikuti ajaran Islam. Dalam masa jahiliyah, Umar dikenal sebagai seorang yang memiliki sifat temperamental. Beliau seringkali terlibat dalam perkelahian dan pertikaian. Umar juga adalah seorang petarung yang tangguh dan ditakuti. Dengan fisik yang kuat dan keberanian yang luar biasa, Umar seringkali disegani oleh kawan maupun lawan. Sifat kerasnya ini membuatnya menjadi salah satu tokoh utama dalam memusuhi Islam pada awal kemunculannya. Perubahan besar dalam hidup Umar terjadi ketika Allah memberikan hidayah kepadanya. Kisah keislaman Umar adalah salah satu kisah yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 584 Masehi, 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Hattab bin Naufal dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim. Mereka berasal dari suku Adi, sebuah rumpun dari suku Quraisy yang sangat terpandang di kalangan bangsa Arab kala itu. Dari segi silsilah, keluarga Umar termasuk keluarga yang disegani dan berpengaruh di Mekah. Umar tumbuh dalam lingkungan yang keras dan penuh tantangan. Sejak muda, beliau dikenal memiliki karakter yang kuat, tegas dan berani. Kecerdasannya pun menonjol di antara pemuda-pemuda Mekah. Namun sebelum memeluk Islam, Umar adalah seorang yang sangat menentang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Beliau adalah salah satu sosok yang sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Bahkan Umar tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka yang mengikuti ajaran Islam. Dalam masa jahiliyah, Umar dikenal sebagai seorang yang memiliki sifat temperamental. Beliau seringkali terlibat dalam perkelahian dan pertikaian. Umar juga adalah seorang petarung yang tangguh dan ditakuti, dengan fisik yang kuat dan keberanian yang luar biasa. Umar seringkali disegani oleh kawan maupun lawan. Sifat kerasnya ini membuatnya menjadi salah satu tokoh utama dalam memusuhi Islam pada awal kemunculannya. Perubahan besar dalam hidup Umar terjadi ketika Allah memberikan hidayah kepadanya. Kisah keislaman Umar adalah salah satu kisah yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Pada suatu hari, Umar memutuskan untuk mengakhiri hidup Rasulullah SAW dengan tangannya sendiri. Dalam perjalanan menuju tempat Rasulullah, beliau bertemu dengan seorang yang memberitahukan bahwa saudara perempuannya Fatimah binti Ka'ab dan suaminya telah memeluk Islam. Umar yang marah besar segera menuju rumah mereka. Ketika sampai di rumah saudara perempuannya, Umar mendengar bacaan Al-Quran dari dalam rumah. Setelah memasuki rumah dan mendengar bacaan tersebut, hati Umar mulai tersentuh. Fatimah dan suaminya, Said bin Zaid, membacakan beberapa ayat Al-Quran yang membuat Umar tersentuh dan akhirnya melembutkan hatinya. Beliau pun meminta untuk melihat lembaran Al-Quran tersebut. Ketika membaca ayat-ayat Al-Quran, hati Umar terbuka dan beliau memutuskan untuk memeluk Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-6 setelah kenabian Rasulullah SAW. Masuknya Umar ke dalam Islam adalah salah satu peristiwa penting yang memberikan kekuatan baru bagi kaum muslimin.
Sejak saat itu, Umar dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling setia dan berani dalam membela Islam. Setelah memeluk Islam, Umar bin Khattab menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Beliau menjadi seorang muslim yang sangat taat dan gigih dalam membela agama Allah. Umar adalah sosok yang sangat dihormati oleh kaum muslimin dan ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Beliau selalu berada di barisan depan dalam setiap pertempuran dan tidak pernah ragu untuk memperjuangkan kebenaran. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Beliau seringkali memberikan masukan dan saran kepada Rasulullah dalam berbagai hal. Salah satu kontribusi terbesar Umar adalah ketika beliau menyarankan agar kaum muslimin berdakwah secara terang-terangan. Pada awalnya dakwah Islam dilakukan secara diam-diam karena tekanan dari kaum Quraisy. Namun dengan keberanian dan tekad Umar, kaum muslimin mulai berdakwah secara terbuka. Keutamaan Umar bin Khattab disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Salah satu hadis yang terkenal adalah ketika Rasulullah bersabda, "Di antara umat-umat sebelum kalian, ada orang-orang yang diberikan ilham, yaitu Allah menentukan hukum dari lisan mereka. Padahal mereka bukan nabi. Jika orang itu ada di umatku, maka ia adalah Umar." Hal ini menunjukkan betapa luar biasanya Umar bin Khattab, sehingga ucapannya pun bisa menjadi hukum. Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menjadikan kebenaran pada lisan dan hati Umar bin Khattab." Begitu mulianya Umar bin Khattab, hingga apapun yang beliau ucapkan dan niatkan dalam hati, semuanya adalah kebenaran. Keutamaan-keutamaan ini membuat Umar sangat layak dijadikan sebagai teladan dan pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah berkata, "Di antara umat-umat sebelum kalian, ada orang-orang yang diberikan ilham, yaitu Allah menentukan hukum dari lisan mereka, padahal mereka bukan nabi. Jika orang itu ada di umatku, maka dia adalah Umar." Masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Setelah Rasulullah SAW wafat, sahabat pertama yang diangkat menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kurang lebih 2 tahun masa kepemimpinannya, Abu Bakar jatuh sakit. Sahabat yang dipilih untuk menggantikan Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab dimulai pada tahun 633 Masehi hingga tahun 644 Masehi, berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Selama masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab berhasil membawa kemajuan besar bagi umat Islam. Prestasi terbesar beliau adalah melakukan ekspansi ke berbagai belahan dunia. Berkat ekspansi ini, banyak wilayah yang berhasil ditaklukkan seperti Jazirah Arab, Persia, Mesir, dan Irak. Ekspansi yang dilakukan Umar membuat umat Islam semakin banyak dan wilayah yang dikuasai semakin luas. Setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Masa kepemimpinannya yang berlangsung selama lebih dari 10 tahun ini dikenal sebagai salah satu periode yang paling gemilang dalam sejarah Islam. Kepemimpinan Umar membawa perubahan besar dan kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang, mulai dari administrasi pemerintahan, hukum, hingga ekspansi wilayah. Penataan administrasi pemerintahan. Salah satu langkah pertama yang dilakukan Umar bin Khattab sebagai khalifah adalah menata administrasi pemerintahan. Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat sistematis dan terorganisir. Beliau memperkenalkan berbagai reformasi administratif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Pembentukan Dewan Syura, Majelis Konsultasi. Umar membentuk Dewan Syura yang terdiri dari para sahabat terkemuka untuk memberikan masukan dan saran dalam pengambilan keputusan penting. Dewan ini berfungsi sebagai badan konsultatif yang membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan. Pembagian wilayah administratif.
Umar membagi wilayah kekhalifahan Islam menjadi beberapa provinsi. Masing-masing dipilih oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Setiap gubernur diberi wewenang untuk mengelola wilayahnya secara mandiri, namun tetap harus mengikuti kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Penetapan sistem pajak. Umar memperkenalkan sistem pajak yang lebih teratur dan adil. Beliau menetapkan berbagai jenis pajak seperti zakat, jizyah, pajak untuk non-muslim, dan haraj, pajak tanah, serta memastikan bahwa pajak tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pencatatan dan arsip. Umar memperkenalkan sistem pencatatan yang terperinci dan sistematis. Beliau mendirikan lembaga pencatatan yang bertugas untuk mencatat semua transaksi keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Sistem ini membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Reformasi hukum dan peradilan. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab juga dikenal karena reformasi hukum dan peradilan yang beliau lakukan. Beliau menekankan pentingnya keadilan dan penegakan hukum yang adil tanpa memandang status sosial dan kekayaan. Penegakan hukum yang adil. Umar memastikan bahwa hukum Islam ditegakkan secara adil dan merata. Beliau tidak segan-segan mengambil tindakan terhadap siapapun yang melanggar hukum, termasuk pejabat tinggi dan kerabat dekatnya. Prinsip keadilan ini membuat beliau sangat dihormati dan disegani oleh rakyatnya. Pembentukan lembaga peradilan. Umar mendirikan lembaga peradilan yang mandiri dan terpisah dari pemerintahan eksekutif. Beliau mengangkat hakim-hakim yang berkompeten dan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai dengan ajaran Islam. Lembaga peradilan ini berfungsi untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan kasus hukum di masyarakat. Peningkatan akses dan keadilan. Umar memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Beliau membuka pintu istana bagi siapa saja yang ingin mengajukan keluhan atau mencari keadilan. Sistem ini membuat rakyat merasa dilindungi dan diperlakukan dengan adil. Ekspansi wilayah. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab juga dikenal sebagai periode ekspansi besar-besaran wilayah Islam. Di bawah kepemimpinannya, kekhalifahan Islam berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Persia, Mesir, dan wilayah-wilayah lain di Timur Tengah dan Afrika Utara. Penaklukan Persia. Salah satu prestasi terbesar Umar adalah penaklukan Kekaisaran Persia. Dalam beberapa pertarungan besar seperti pertempuran Qadisiyah dan pertempuran Nahrawan, pasukan Muslim berhasil mengalahkan tentara Persia yang jauh lebih besar. Penaklukan ini menandai berakhirnya Kekaisaran Persia dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Penaklukan Mesir. Umar juga mengirim pasukan untuk menaklukkan Mesir yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Dipimpin oleh Panglima Amr bin As, pasukan Muslim berhasil menaklukkan kota-kota penting seperti Alexandria dan Fustat. Penaklukan Mesir membawa kekayaan dan sumber daya yang melimpah bagi kekhalifahan Islam. Ekspansi ke Suriah dan Palestina. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid dan Abu Ubaidah bin Jarrah, pasukan Muslim berhasil menaklukkan wilayah Suriah dan Palestina. Pertempuran Yarmouk adalah salah satu pertempuran terbesar yang mengukuhkan kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Kebijakan sosial dan ekonomi. Selain fokus pada ekspansi wilayah dan penataan administrasi, Umar bin Khattab juga sangat peduli terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyatnya. Beliau mengambil berbagai kebijakan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak-haknya dan hidup dalam kondisi yang layak. Pemberantasan kemiskinan. Umar meluncurkan berbagai program untuk memberantas kemiskinan. Beliau mendirikan Baitul Mal, perbendaharaan negara yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat serta sedekah kepada yang membutuhkan. Program ini membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur. Umar juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan saluran irigasi. Pembangunan ini tidak hanya memperlancar transformasi dan komunikasi, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan ekonomi secara keseluruhan. Perlindungan terhadap non-Muslim. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil terhadap semua golongan termasuk non-Muslim. Beliau memberikan perlindungan kepada mereka dan menjamin hak-hak mereka dalam masyarakat Islam. Kebijakan ini menciptakan kerukunan dan toleransi antara agama yang kuat. Keinginan Umar untuk mati syahid. Umar bin Khattab, seorang pemimpin yang dihormati dan dikagumi dalam sejarah Islam, memiliki sebuah keinginan yang sangat kuat, yaitu mati syahid. Keinginan ini bukan sekedar keinginan pribadi, tetapi juga mencerminkan komitmen dan dedikasinya terhadap agama Islam dan umat Muslim. Dalam berbagai kesempatan, Umar sering mengutarakan keinginannya untuk mati syahid di kota Rasulullah SAW, Madinah. Keinginan ini menunjukkan betapa tingginya nilai jihad dan pengorbanan dalam pandangan Umar. Umar bin Khattab sering berdoa kepada Allah agar diberikan kesempatan untuk mati syahid di Madinah. Dalam doanya, beliau memohon agar Allah mengizinkan dirinya untuk meninggal sebagai syuhada di kota yang sangat dicintainya. Doa ini tidak hanya menunjukkan kerinduan Umar untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan syahid, tetapi juga menggambarkan betapa beliau menghargai kota Madinah sebagai tempat yang penuh berkah. Ya Allah, jadikanlah kematianku sebagai syahid di jalan-Mu dan wafatkanlah aku di kota Rasul-Mu. Demikian doa yang sering diucapkan oleh Umar. Keinginan ini tampaknya kontradiktif mengingat Madinah pada masa itu sudah menjadi ibu kota Islam yang sangat kuat dan aman dari serangan musuh. Namun Umar tetap yakin bahwa Allah Maha Kuasa dan bisa mengabulkan doanya dengan cara yang tak terduga. Keinginan Umar untuk mati syahid seringkali menimbulkan kekhawatiran di kalangan keluarga dan sahabatnya. Anaknya Hafsah pernah bertanya, "Wahai ayahku, bagaimana mungkin engkau bisa mati syahid di Madinah, sedangkan kota ini sudah begitu aman dan terjaga?" Pertanyaan ini menggambarkan kekhawatiran Hafsah akan keselamatan ayahnya dan juga keheranan akan bagaimana keinginan tersebut bisa terwujud. Madinah saat itu memang sudah menjadi pusat kekuatan Islam, di mana serangan musuh sangat kecil kemungkinannya terjadi. Namun Umar dengan tenang menjawab bahwa segala sesuatu mungkin terjadi jika Allah menghendaki. Keyakinan ini menunjukkan betapa dalam keimanan Umar kepada Allah dan takdirnya. Menjelang akhir hidupnya, beberapa tanda mulai muncul yang mengindikasikan bahwa doa Umar akan dikabulkan. Salah satu peristiwa penting adalah ketika seorang pendeta Yahudi, Ka'ab bin Ahbar, menyatakan bahwa Umar berada di salah satu pintu neraka Jahanam. Pernyataan ini tentu mengejutkan Umar, namun Ka'ab segera melanjutkan bahwa sebelum bulan Zulhijjah berakhir, Umar akan masuk surga. Ucapan ini membuat Umar semakin bingung, tetapi juga semakin yakin bahwa ajalnya sudah dekat. Umar juga mulai merasakan firasat-firasat akan kematiannya. Pada suatu hari, beliau melihat istrinya, Ummi Kulsum, menangis terseduh-seduh. Ketika ditanya, Ummu Kulsum menjelaskan bahwa seorang Yahudi mengatakan Umar berada di salah satu pintu neraka Jahanam. Umar segera memanggil Ka'ab bin Ahbar untuk menjelaskan maksud dari pertanyaannya. Ka'ab kemudian menjelaskan bahwa Umar akan masuk surga sebelum bulan Zulhijjah berakhir, yang semakin memperkuat firasat Umar bahwa kematiannya sudah dekat. Pada masa itu, ada seorang gubernur yang bernama Mughirah yang ditunjuk oleh Umar untuk memimpin suatu wilayah di Irak. Tiba-tiba, Mughirah mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab yang isinya tentang seorang budak bernama Abu Lulu yang mengeluhkan perlakuan Mughirah terhadapnya. Abu Lulu mengadu kepada Umar bahwa Mughirah telah menyiksanya dan memungut pajak yang besar dari hasil kerjanya. Mendengar keluhan ini, Umar bin Khattab bertindak bijaksana dan memeriksa kebenarannya.
Namun, Abu Lulu merasa tidak diperdulikan dan sakit hati. Pada suatu hari, ketika Umar bin Khattab sedang memimpin sholat subuh di masjid, Abu Lulu datang dan menikam Umar dari belakang. Umar terjatuh dan ditusuk berkali-kali. Para sahabat yang melihat kejadian ini langsung menolong Umar dan membawa beliau pulang ke rumah. Doa Umar akhirnya dikabulkan dengan cara yang tragis, namun penuh makna. Pada suatu pagi di bulan Zulhijjah, ketika Umar memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi, seorang budak Persia bernama Abu Lulu'ah al-Majusi menyelinap ke masjid. Saat Umar mengucapkan takbiratul ihram, Abu Lulu'ah tiba-tiba menyerang dan menusuk Umar dengan pisau beracun. Tusukan tersebut sangat fatal dan menyebabkan luka yang sangat parah. Meskipun terluka parah, Umar masih sempat menyelesaikan sholatnya sebelum jatuh pingsan. Setelah serangan tersebut, Abu Lulu'ah mencoba melarikan diri tetapi ditangkap oleh para sahabat dan akhirnya bunuh diri. Umar yang terluka parah segera dibawa pulang ke rumahnya dan para sahabat serta keluarganya berkumpul di sekelilingnya. Dalam keadaan sekarat, Umar telah menunjukkan keteguhan imannya. Beliau meminta agar sahabatnya memastikan bahwa salat subuh telah dilaksanakan oleh seluruh jamaah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya salat dan bertanggung jawab sebagai pemimpin bagi Umar, bahkan di saat-saat terakhir hidupnya. Menyadari bahwa ajalnya sudah dekat, Umar menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada para sahabat dan keluarganya. Beliau meminta agar putranya, Abdullah, menemui Aisyah binti Abu Bakar untuk meminta izin agar Umar bisa dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar. Permintaan ini dikabulkan oleh Aisyah yang merasa terhormat bisa memberikan tempat tersebut untuk Umar. Umar juga mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan kelangsungan pemerintahan Islam setelah kematiannya. Beliau menunjuk sebuah dewan syura yang terdiri dari 6 sahabat terkemuka untuk memilih khalifah baru. Dewan ini akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai penggantinya, yang kemudian melanjutkan pemimpinan Islam dengan baik. Keinginan Umar bin Khattab untuk mati syahid di Madinah akhirnya terwujud dengan cara yang penuh makna dan pengorbanan. Keinginan ini tidak hanya mencerminkan keteguhan iman dan dedikasinya kepada Allah dan Islam, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang makna jihad dan pengorbanan. Umar wafat sebagai syuhada, meninggalkan warisan kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan penuh pengorbanan. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam. Beliau tidak hanya memperluas wilayah kekhalifahan, tetapi juga memperkuat fondasi pemerintahan Islam yang adil dan berkeadilan. Reformasi yang dilakukan Umar dalam bidang administrasi, hukum, dan sosial ekonomi memberikan dampak positif yang dirasakan hingga berabad-abad kemudian. Umar bin Khattab adalah contoh teladan seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kepemimpinannya yang kuat dan visioner membawa kemajuan besar bagi umat Islam dan memberikan inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kepemimpinan Umar bin Khattab dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah ini menginspirasi umat Islam untuk selalu teguh dalam iman, berani dalam menghadapi tantangan, dan selalu mengutamakan kebenaran dan keadilan dalam setiap tindakan. Umar bin Khattab adalah teladan seorang pemimpin sejati yang selalu berjuang untuk kepentingan umat dan senantiasa mengutamakan ridho Allah di atas segalanya. Umar bin Khattab tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin negara yang cakap, tetapi juga sebagai seorang tokoh utama dalam pengembangan fikih Islam. Selama masa kepemimpinannya, Umar memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan hukum Islam dan ijtihad, serta dalam penyelesaian berbagai masalah hukum yang kompleks. Sebagai seorang khalifah yang sangat paham dengan Al-Quran dan hadis, Umar sangat memperhatikan penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Beliau bukan hanya mengandalkan hukum-hukum yang sudah ada, tetapi juga melakukan ijtihad, yakni penafsiran dan pemikiran mendalam untuk menetapkan hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.
Salah satu contoh ijtihad Umar yang terkenal adalah ketika beliau memutuskan untuk melarang penerapan hukum rajam terhadap seorang wanita hamil yang mengaku berzina dengan alasan bahwa dia melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa. Umar berpendapat bahwa dalam kasus tersebut, hukuman tidak seharusnya diterapkan dengan cara yang sama karena keadaan wanita tersebut menunjukkan adanya unsur keterpaksaan. Umar juga memiliki peran penting dalam penyusunan hukum pernikahan dan warisan, terutama dalam hal warisan bagi perempuan dan anak-anak yatim. Umar sering memberikan fatwa dan keputusan hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kaum lemah, seperti perempuan dan anak-anak. Beliau mengedepankan pentingnya pemahaman yang benar tentang fikih, agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak yang lemah dalam masyarakat. Umar dikenal dengan pendekatannya yang pragmatis dan mendalam dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks. Beliau tidak ragu untuk berijtihad dan membuat keputusan-keputusan yang tidak selalu ada dalam teks-teks tradisional. Dalam menghadapi situasi baru atau permasalahan yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, Umar sering melakukan musyawarah dengan para sahabat atau ulama untuk mencari solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu keputusan hukum Umar yang sangat terkenal adalah tentang hukum talak 3. Beliau mengatur bahwa talak yang diucapkan 3 kali dalam 1 kali pertemuan tidak dianggap sah dan talak harus diberikan secara bertahap. Keputusan ini dilakukan untuk menghindari praktik talak yang sewenang-wenang dan untuk memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berdamai sebelum bercerai. Pemikiran Umar dalam bidang hukum Islam memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan fikih di masa-masa berikutnya. Banyak keputusan Umar dalam ijtihad dan fikih yang menjadi rujukan dalam berbagai masa fikih yang berkembang di kalangan umat Islam. Keputusan-keputusan hukum Umar yang berdasarkan pada prinsip keadilan, ketakwaan, dan pemahamannya mendalam terhadap ajaran Islam tetap dihormati dan diikuti oleh para ulama dan pemimpin di masa mendatang. Pemikiran Umar menjadi sangat berpengaruh karena beliau tidak hanya mengandalkan teks-teks hukum yang sudah ada, tetapi juga mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi masalah-masalah baru yang muncul. Ini menjadikan Umar sebagai salah satu tokoh utama dalam sejarah fikih Islam yang kontribusinya tidak hanya terbatas pada kepemimpinan negara, tetapi juga dalam pengembangan hukum yang terus diterapkan hingga hari ini. Kematian Umar bin Khattab merupakan momen yang sangat mengguncang umat Islam di seluruh dunia, terutama di Madinah, tempat beliau memimpin. Sosok Umar yang selama ini dikenal sebagai khalifah yang tegas, adil, dan penuh semangat dalam memperjuangkan kebenaran, meninggalkan jejak yang sangat mendalam di hati umat Islam. Ketika kabar kematiannya diumumkan, seluruh Madinah diliputi oleh perasaan kesedihan yang mendalam, seolah langit dan bumi turut berduka. Madinah yang selama ini menjadi pusat pemerintahan Islam, tempat di mana banyak peristiwa bersejarah terjadi, tiba-tiba terasa sepi dan penuh kesedihan. Di jalan-jalan kota Madinah, suara tangisan dan keluh kesah terdengar dari berbagai penjuru. Umar dikenal dengan keadilannya yang tak tergoyahkan dan kecintaannya terhadap umat Islam telah tiada. Masyarakat Madinah merasa seperti kehilangan pemimpin yang menjadi pelindung dan penjaga mereka. Bagi itu, Madinah tidak lagi sama, seolah dunia tiba-tiba kehilangan sinarnya. Para sahabat yang telah lama mendampingi Umar kini merasakan betapa beratnya kehilangan seorang pemimpin yang telah memimpin dengan penuh keteladanan. Bukan hanya orang-orang biasa yang merasakan kehilangan, tetapi juga para pemimpin dan ulama besar yang selalu berada di dekat Umar. Para sahabat utama seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan lainnya merasa kehilangan yang luar biasa. Mereka tidak hanya kehilangan seorang khalifah, tetapi juga sahabat, pemimpin, dan saudara. Setiap orang yang mendampingi Umar selama masa kepemimpinan merasa seolah ada bagian dari diri mereka yang hilang. Utsman bin Affan yang pada saat itu menjabat sebagai salah satu anggota Dewan Syura merasa sangat kehilangan atas wafatnya Umar. Umar dikenal sebagai sosok yang tenang dan penuh kebijaksanaan. Namun ketika mendengar kabar kematian Umar, air matanya tak bisa tertahan. Ia mengenang bahwa Umar bin Khattab adalah sosok yang sangat menjaga kesejahteraan umat, dan kepergiannya meninggalkan kekosongan yang besar. Utsman sendiri akhirnya terpilih menjadi khalifah setelah Masyasyura untuk memilih pengganti Umar, namun tak bisa menutupi kesedihannya yang mendalam. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, juga sangat merasakan kehilangan.
Ia dikenal dengan kesolehan dan kebijaksanaannya, namun ketika mendengar bahwa Umar telah wafat, Ali tampak begitu terpukul. Beliau adalah sahabat yang sangat dekat dengan Umar, sering berdiskusi tentang bagaimana masalah dihadapi oleh umat Islam. Ali mengenang Umar sebagai sosok yang sangat kuat dan berani dalam mempertahankan kebenaran, namun juga sangat peduli dengan kesejahteraan umat. Ali menegaskan bahwa kehilangan Umar adalah kehilangan yang sangat besar, bukan hanya bagi Madinah, tetapi juga bagi umat Islam secara keseluruhan. Selain itu, sahabat-sahabat lain yang turut berjuang bersama Umar seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam, semuanya merasa betapa besar pengaruh Umar terhadap kehidupan mereka. Kepergian Umar membuat mereka harus menghadapi tantangan besar dalam mencari pengganti yang bisa mengisi kekosongan kepemimpinan yang sangat besar tersebut. Bagi umat Islam, kematian Umar bukan hanya kehilangan seorang pemimpin negara, tetapi juga seorang panutan hidup yang telah memberi contoh terbaik dalam menjalankan hukum Islam dengan penuh keadilan dan ketegasan. Dalam setiap tindakannya, Umar selalu berusaha memimpin dengan prinsip keadilan yang tinggi, tanpa pandang bulu. Ia tak segan-segan untuk memberikan hukuman yang berat kepada siapapun yang melanggar hukum, bahkan jika yang bersangkutan adalah anggota keluarganya sendiri. Selain itu, Umar juga dikenal dengan kedekatannya kepada rakyat. Ia sering berkeliling malam hari untuk memeriksa kondisi masyarakat tanpa diketahui oleh banyak orang. Kebijakan-kebijakan beliau untuk selalu mendahulukan kepentingan umat, terutama kaum lemah dan miskin. Kepergian Umar berarti hilangnya sosok pemimpin yang bisa diandalkan untuk menegakkan keadilan dan menjaga kesejahteraan umat. Sebagian umat Islam merasa khawatir tentang masa depan mereka tanpa Umar. Siapa yang akan menggantikan beliau? Bagaimana nasib pemerintah Islam setelah pemimpin yang sangat bijaksana itu pergi? Banyak pertanyaan yang muncul dalam benak umat. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga merasa sangat kehilangan atas kepergian Umar. Tidak hanya dalam urusan politik dan pemerintahan, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Umat merasakan dampak besar dari kepergian Umar. Namun meskipun kesedihan sangat mendalam, umat Islam juga tahu bahwa mereka harus terus maju dan melanjutkan perjuangannya yang telah dimulai oleh Umar. Mereka tahu bahwa Umar telah menunjukkan kepada mereka bagaimana seharusnya seorang pemimpin menjalankan amanah dengan penuh ketakwaan, keadilan dan keberanian. Umar mungkin sudah tiada, tetapi warisan kepemimpinan dan ajaran-ajaran beliau akan terus hidup dalam hati umat Islam, menjadi pedoman bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup di masa depan. Berita tentang kematian Umar pertama kali diumumkan di Masjid Nabawi, tempat di mana beliau sering memimpin sholat dan memberikan khutbah. Para sahabat dan umat Islam yang hadir di masjid pada saat itu sangat terkejut dan bersedih mendalam. Beberapa orang tidak bisa menahan air mata mereka. Banyak yang merasa seperti mimpi buruk ketika mendengar kabar bahwa Umar telah wafat. Di tengah kesedihan yang mendalam, para sahabat mengingat kembali bagaimana Umar telah menghabiskan hidupnya untuk menegakkan agama Islam, memperjuangkan hak-hak umat, dan mengelola negara dengan sangat baik. Mereka juga mengenang ketegasan dan keberanian Umar dalam menghadapi tantangan-tantangan besar yang datang dalam masa kepemimpinannya. Di sisi lain, para sahabat juga mulai memikirkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan kelanjutan pemerintahan Islam. Mereka mulai merencanakan siapa yang akan menggantikan Umar sebagai khalifah. Keputusan untuk memilih khalifah baru tidak hanya berdasarkan kedekatan dengan Umar, tetapi juga berdasarkan pertimbangan yang matang mengenai siapa yang mampu melanjutkan kepemimpinan Umar dengan prinsip keadilan dan ketakwaan yang sama. Meskipun kematian Umar adalah kehilangan yang sangat besar, tetapi semangat dan warisan beliau akan terus hidup dalam hati setiap umat Islam. Sebagai khalifah yang penuh keberanian, keadilan dan pengabdian kepada Allah, Umar meninggalkan jejak yang tak akan pernah terlupakan dalam sejarah Islam. Sebelum Umar meninggal, beliau sempat mengungkapkan sebuah keinginan besar yang mendalam dalam hati beliau untuk dimakamkan di samping Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Umar merasa bahwa kehidupan dan perjuangannya selalu berada di bawah naungan dan petunjuk Rasulullah, dan beliau merasa bahwa menjadi bagian dari makam Rasulullah dan Abu Bakar akan memberikan kehormatan yang sangat tinggi. Keinginan Umar ini diketahui oleh para sahabat yang sangat dekat dengan beliau, termasuk Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan para sahabat lainnya. Meskipun makam Rasulullah sudah sangat dekat dengan makam Abu Bakar,
dan ruang untuk pemakaman baru sudah sangat terbatas. Para sahabat tahu bahwa ini adalah keinginan terakhir Umar yang sangat mendalam dan penuh cinta. Namun ketika mereka berusaha untuk mengabulkan keinginan Umar tersebut, mereka menemui sebuah masalah. Makam Rasulullah sudah sangat terbatas dan ada beberapa persyaratan adat yang harus dipertimbangkan. Beberapa sahabat ragu untuk menguburkan Umar di sana karena keterbatasan ruang. Namun karena keinginan besar Umar untuk bisa dimakamkan di tempat yang sangat dekat dengan Rasulullah, akhirnya para sahabat sepakat bahwa ini akan dijalankan. Pemakaman Umar diiringi dengan kesedihan yang luar biasa. Tidak hanya umat Islam di Madinah, tetapi juga para sahabat yang sangat dekat dengan beliau merasa sangat kehilangan. Suasana pemakaman dipenuhi dengan tangisan dan doa. Ketika jenazah Umar dibawa menuju pemakaman, Madinah terasa sunyi, dan orang-orang yang menyaksikan pemakaman tersebut merasa seolah dunia ini telah kehilangan pemimpin yang sangat mereka cintai. Para sahabat utama seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf hadir dalam pemakaman tersebut, mengenang segala perjuangan dan kebijakan Umar yang telah membawa umat Islam ke puncak kejayaan. Mereka berdoa dengan penuh harap agar Umar diterima di sisi Allah dan amal ibadahnya diakui. Momen ini juga menjadi saksi betapa besar perasaan cinta dan rasa hormat para sahabat terhadap Umar yang selama hidupnya selalu menjaga mereka dengan adil dan bijaksana. Ketika jenazah Umar dimakamkan, suasana semakin hening dan penuh keharuan. Para sahabat berdiri dalam diam, mengenang sosok yang telah menjadi pilar utama bagi umat Islam selama masa kepemimpinannya. Kehilangan Umar dirasakan begitu mendalam, tetapi pada saat yang sama, mereka tahu bahwa warisan kepemimpinan Umar akan terus hidup dalam setiap jiwa umat Islam. Saat jenazah beliau akhirnya diletakkan di sisi Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam merasa bahwa keinginan Umar yang terakhir telah tercapai. Beliau dimakamkan di tempat yang sangat istimewa, tempat yang menjadi simbol perjuangan Islam dan keadilan beliau tegakkan selama hidupnya. Pemakaman Umar di sisi Rasulullah dan Abu Bakar bukan hanya sekedar pemenuhan keinginan pribadi. Lebih dari itu, pemakaman ini membawa pesan yang sangat mendalam bagi umat Islam. Umar yang selama hidupnya setia kepada Rasulullah dan berjuang untuk menegakkan agama Allah, akhirnya kembali ke sisi Rasulullah dalam keadaan mulia. Pemakaman Umar juga mencerminkan hubungan yang sangat erat antara Umar, Rasulullah, dan Abu Bakar. Ketiganya adalah sosok-sosok yang bersama-sama membangun fondasi awal Islam, menyebarkan wahyu, dan memperjuangkan agama ini hingga tegak di seluruh dunia. Dengan dimakamkannya Umar di sisi Rasulullah dan Abu Bakar, umat Islam diingatkan akan keladaran hidup mereka dan perjuangan mereka dalam menegakkan Islam. Kehilangan Umar adalah kehilangan yang sangat besar bagi umat Islam. Namun, pemakaman Umar di sisi Rasulullah dan Abu Bakar memberikan sebuah ketenangan dan keyakinan bahwa beliau telah memperoleh tempat yang layak di mana amal perbuatannya sebagai khalifah dan sebagai sahabat telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepergian Umar tidak hanya membawa kesedihan, tetapi juga pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya menjalankan kehidupan dengan keadilan, ketakwaan, dan cinta kepada Allah, Rasul-Nya, dan umat Islam. Kepemimpinan Umar bin Khattab bukan hanya sekedar sebuah masa pemerintahan yang penuh tantangan, tetapi juga sebuah periode transformasi besar bagi umat Islam. Umar tidak hanya dikenal karena keberaniannya dalam memimpin, tetapi juga karena kebijakan-kebijakan yang mendalam yang mengubah arah sejarah Islam dan meninggalkan warisan yang masih terasa dampaknya hingga hari ini. Perubahan besar yang ditinggalkan Umar dalam pemerintahan Islam berakar pada cara beliau mengelola negara, keadilan yang beliau tegakkan, dan berbagai kebijakan sosial yang memastikan kesejahteraan umat. Umar bin Khattab dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang cerdas dan penuh perhatian terhadap rakyat. Di bawah kepemimpinannya, pemerintahan Islam berkembang pesat. Beliau adalah khalifah yang membangun dasar-dasar administrasi negara yang kuat. Di antaranya, Umar memperkenalkan berbagai reformasi yang mencangkup pembentukan divisi administrasi negara, pemisah kekuasaan antara pemerintahan dan keagamaan, serta penataan sistem perpajakan yang lebih adil.
Salah satu perubahan besar yang dilakukan Umar adalah pendirian birokrasi pemerintahan yang terorganisir yang mengarah pada sistem pemerintahan yang lebih efisien. Beliau membentuk divisi yang mengurus urusan tanah, keuangan negara, dan pajak yang semuanya bertujuan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan negara. Dengan adanya birokrasi yang jelas, Umar memastikan bahwa pemerintahan Islam dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, Umar juga memperkenalkan berbagai kebijakan sosial yang progresif. Beliau memastikan bahwa hak-hak kaum perempuan dihormati, kaum miskin dilindungi, dan pemberdayaan umat Islam menjadi prioritas utama. Salah satu kebijakan besar Umar adalah pembagian harta yang adil dengan mendirikan bantuan sosial untuk mereka yang membutuhkan. Hal ini menjadikan pemerintahan Umar bukan hanya sekedar pemerintahan yang kuat dalam hal militer, tetapi juga pemerintahan yang sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Selama masa kepemimpinan Umar, Islam mengalami perkembangan yang luar biasa. Beliau adalah sosok yang membawa umat Islam dari sebuah komunitas kecil di Madinah menjadi sebuah negara besar yang memiliki pengaruh luar biasa di kalangan Timur Tengah dan sekitarnya. Di bawah kepemimpinan Umar, pasukan Islam berhasil menaklukkan banyak wilayah yang sebelumnya di bawah kekuasaan Imperium Romawi dan Persia, termasuk Suriah, Mesir, Irak, dan Persia. Kemenangan-kemenangan ini membawa kemajuan besar bagi penyebaran Islam. Umar berhasil mengubah wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan menjadi bagian dari kekhalifahan yang maju dan peradaban tinggi. Pada saat yang sama, Islam juga semakin berkembang dalam aspek keilmuan dan kebudayaan, seiring dengan bertambahnya wilayah yang dikuasai. Namun, pengaruh Umar tidak hanya terlihat dalam aspek militer dan ekspansi wilayah. Beliau juga mendirikan banyak pusat-pusat ilmu dan memastikan pendidikan serta penyebaran ilmu pengetahuan Islam terus berkembang. Kebijakan Umar dalam hal ini memberikan dasar yang kokoh bagi perkembangan ilmu fikih, hukum Islam, dan ilmu pengetahuan lainnya di masa-masa berikutnya. Setelah wafatnya Umar, warisan beliau tetap mempengaruhi pemerintahan khalifah-khalifah selanjutnya. Umar meninggalkan sebuah negara yang kuat dan tertata rapi dengan sistem pemerintahan yang mampu bertahan lama setelah kepemimpinannya. Kebijakan-kebijakan yang beliau terapkan menjadi contoh yang terus diikuti oleh penggantinya. Dan hingga hari ini, warisan kepemimpinan Umar tetap dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia. Kebijakan Umar yang sangat memperhatikan kesejahteraan umat serta penerapan prinsip keadilan dalam pemerintahan memberikan pengaruh besar terhadap kekhalifahan selanjutnya, Khalifah Utsman bin Affan, dan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Umar. Banyak mengadopsi dan mengembangkan sistem yang telah diirintis oleh Umar. Utsman misalnya melanjutkan pengelolaan negara yang berbasis birokrasi yang telah dimulai oleh Umar, serta memperkenalkan sistem administrasi yang lebih efisien dalam mengelola kekhalifahan yang semakin besar. Di sisi lain, kebijakan Umar dalam hal keadilan sosial dan pemerintahan yang merata tetap menjadi landasan bagi pemerintahan Islam di masa-masa berikutnya. Seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik sosial, ekonomi, maupun hukum, terus dipengaruhi oleh ketegasan dan kebijaksanaan Umar dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Dengan demikian, Umar tidak hanya meninggalkan warisan dalam hal administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam hal nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi pedoman bagi penguasa dan umat Islam hingga saat ini. Kepergian Umar bin Khattab meninggalkan banyak kenangan yang mendalam bagi para sahabat. Para sahabat yang dekat dengan beliau memiliki kisah-kisah pribadi yang menggambarkan karakter Umar yang luar biasa, baik dari sisi ketegasan, keadilan, maupun kebijaksanaannya. Para sahabat ini bukan hanya mengenal Umar sebagai seorang khalifah yang kuat, tetapi juga sebagai sosok pribadi yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Banyak sahabat yang memiliki kisah-kisah pribadi yang menggambarkan kepribadian Umar yang sebenarnya. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, sangat mengenal Umar dengan baik. Ali sering mengenang betapa Umar adalah sosok yang sangat bijaksana dan adil dalam memimpin. Meskipun Umar dikenal dengan ketegasannya, Ali selalu menyebutkan bahwa di balik ketegasan itu terdapat sebuah hati yang lembut terhadap umat Islam.
Salah satu kisah terkenal adalah ketika Umar pertama kali menjadi khalifah. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang juga dekat dengan Umar, menceritakan bagaimana Umar memimpin dengan sangat berhati-hati dan penuh tanggung jawab. Abdurrahman pernah berkata, Umar adalah pemimpin yang sangat adil yang tidak pernah mengutamakan kepentingan pribadi. Keputusan-keputusannya selalu didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Salah satu aspek yang paling diingat dari Umar adalah ketegasannya dalam memimpin. Utsman bin Affan mengungkapkan bahwa Umar adalah pemimpin yang tidak takut pada siapapun dalam menegakkan hukum. Utsman bahkan menyebutkan bahwa Umar seringkali memberikan keputusan yang sangat sulit, tetapi selalu adil, meskipun kadang bertentangan dengan keinginan pribadi banyak orang. Selain ketegasan, Umar juga dikenal dengan keadilannya. Abu Hurairah, salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Umar, menceritakan bagaimana Umar tidak pernah membeda-bedakan antara orang kaya dan miskin dalam memberikan keadilan. Abu Hurairah berkata, Umar adalah sosok yang tidak membedakan antara orang biasa dan pejabat dalam mengeluarkan keputusan. Ia selalu berusaha menegakkan hukum Allah tanpa melihat status sosial. Para sahabat yang dekat dengan Umar seringkali mengungkapkan rasa hormat mereka terhadap beliau dalam bentuk ungkapan yang sangat memuji karakter beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mengatakan, Umar adalah orang yang apabila berbicara, kami semua mendengarkan. Namun ia juga selalu memberi teladan dalam tindakan. Tidak ada yang lebih baik dalam memimpin selain Umar. Selain itu, Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah SAW, juga mengenang Umar dengan penuh rasa hormat. Aisyah pernah berkata, Umar adalah orang yang paling takut kepada Allah dan beliau tidak pernah mengambil keputusan tanpa bertanya kepada Allah terlebih dahulu. Umar bukan hanya seorang khalifah, tetapi juga seorang sahabat yang sangat dicintai karena kepemimpinannya yang penuh keadilan, ketegasan, dan kebijaksanaan. Kenangan para sahabat tentang Umar adalah kenangan tentang seorang pemimpin yang berani bertindak demi kebenaran dan keadilan tanpa takut menghadapi tantangan apapun. Karakter Umar yang luar biasa tetap dikenang oleh umat Islam sepanjang sejarah dan menjadi teladan bagi setiap pemimpin Islam setelahnya. Wafatnya Umar bin Khattab membawa dampak besar bagi umat Islam, baik dari segi sosial maupun politik. Sebagai khalifah yang sangat dihormati dan dicintai oleh umat, kehilangan Umar menyebabkan sebuah kekosongan kepemimpinan yang sulit diisi. Namun di balik kehilangan yang mendalam ini, umat Islam harus menghadapi perubahan-perubahan besar, baik dalam tatanan politik, sosial, maupun tantangan kepemimpinan yang baru. Kehilangan Umar memberikan dampak yang sangat besar bagi umat Islam, terutama bagi para sahabat yang sangat dekat dengan beliau. Umar tidak hanya dikenal sebagai seorang khalifah yang adil dan bijaksana, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang tegas dan mampu menjaga kestabilan negara. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam merasa aman dan makmur, baik dalam hal keamanan, pemerintahan, maupun kesejahteraan sosial. Namun setelah wafatnya Umar, suasana di Madinah sangat berubah. Banyak sahabat dan umat Islam yang merasa kehilangan sosok pemimpin yang kuat dan tegas. Umar adalah seorang pemimpin yang tidak hanya memikirkan kepentingan negara, tetapi juga selalu menjaga keadilan bagi umatnya. Kehilangan beliau membuat umat Islam merasa takut akan ketidakstabilan yang muncul setelahnya. Umat Islam bertanya-tanya, siapakah yang akan menggantikan Umar dan apakah yang akan memimpin mereka nanti bisa menjalankan tugas dengan baik seperti Umar. Setelah Umar wafat, terjadi perubahan besar dalam struktur politik kekhalifahan Islam. Umar dengan kebijaksanaan yang tajam dan tegas telah menciptakan sistem pemerintahan yang sangat terorganisir. Tetapi setelah beliau meninggal, posisi khalifah harus diisi oleh seseorang yang mampu menjaga kelangsungan pemerintahan dan keadilan yang telah dijalankan oleh Umar. Inilah yang menjadi tantangan besar bagi umat Islam setelah wafatnya Umar. Sebelum meninggal, Umar sudah membuat keputusan yang sangat penting untuk menentukan siapa yang akan menggantikan dirinya sebagai khalifah. Beliau membentuk Dewan Syura yang terdiri dari 6 sahabat terkemuka untuk memilih penggantinya. Ini adalah langkah yang sangat strategis untuk memastikan bahwa keputusan mengenai khalifah berikutnya akan diambil secara bersama-sama tanpa menimbulkan konflik.
Namun meskipun Dewan Syura bertujuan untuk menghindari pertikaian, kenyataannya pasca wafatnya Umar terjadi ketegangan politik yang cukup besar mengenai siapa yang paling layak menggantikan beliau. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat lainnya menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Umar. Proses pemilihan ini tidak berjalan mulus karena adanya perbedaan pandangan antara anggota Dewan Syura mengenai siapa yang dianggap paling pantas menjadi khalifah. Akhirnya, Utsman bin Affan terpilih sebagai khalifah ketiga. Meskipun ada beberapa kontroversi terkait pemilihannya, Utsman dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga Rasulullah. Namun pemilihannya menandai sebuah perubahan dalam dinamika politik khalifah Islam. Perubahan ini menandakan bahwa meskipun sistem musyawarah yang dibangun Umar tetap berlaku, namun tantangan politik yang muncul setelahnya menunjukkan betapa kompleksnya masalah kepemimpinan dalam sebuah negara yang berkembang pesat. Setelah Utsman terpilih, muncul tantangan baru yang mempengaruhi kestabilan politik di kalangan umat Islam. Di antara tantangan yang dihadapi Utsman adalah persaingan politik yang semakin tajam antara berbagai kelompok yang berbeda pandangan. Walaupun Utsman dikenal sebagai seorang yang dermawan dan menjalin hubungan dekat dengan keluarga Rasulullah, pemerintahannya tidak bebas dari kritik. Salah satu tantangan besar yang muncul adalah masalah penunjukan pejabat. Utsman banyak mengangkat anggota keluarganya ke posisi-posisi penting dalam pemerintahan yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan sebagian besar umat Islam. Kebijakan ini menyebabkan ketegangan politik yang ada akhirnya berdampak pada pemberontakan terhadap kepemimpinan Utsman. Selain itu, ketegangan sosial juga muncul di kalangan masyarakat yang merasa bahwa kebijakan Utsman lebih menguntungkan segelintir orang, khususnya keluarga dan kerabatnya. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Utsman ini kemudian berkembang menjadi gerakan yang besar yang berujung pada pembunuhan Utsman pada tahun 656 Masehi. Pembunuhan ini menandai titik balik besar dalam sejarah Islam yang akhirnya memicu munculnya konflik besar seperti Perang Jamal dan Perang Siffin yang antara lain merupakan akibat dari perebutan kekuasaan yang dimulai setelah pemilihan khalifah pertama pasca Umar. Setelah wafatnya Umar dan kepemimpinan Utsman yang kontroversial, umat Islam mulai merasakan dampak sosial yang signifikan. Perpecahan di kalangan umat Islam semakin meluas, terutama setelah pembunuhan Utsman. Konflik yang awalnya dimulai karena ketidakpuasan terhadap kebijakan politik semakin memperburuk situasi. Ali bin Abi Thalib yang terpilih menjadi khalifah keempat harus menghadapi pemberontakan yang dipicu oleh ketegangan politik dan sosial yang berkembang pesat. Di satu sisi, sebagian besar umat Islam mendukung Ali karena kedekatannya dengan Rasulullah SAW dan statusnya sebagai sepupu sekaligus menantu Nabi. Namun di sisi lain, kelompok-kelompok tertentu yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Utsman merasa bahwa mereka telah dirugikan oleh kebijakan pemerintahan sebelumnya, sehingga mereka mendesak Ali untuk menuntut keadilan atas kematian Utsman. Perpecahan ini semakin dalam dan mengarah pada peperangan saudara yang sangat mempengaruhi kondisi sosial umat Islam. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, umat Islam menghadapi berbagai tantangan besar, baik dari sisi politik maupun sosial. Kehilangan Umar meninggalkan sebuah kekosongan yang sulit untuk diisi, dan meskipun sistem yang telah dibangun oleh Umar memulai Dewan Syura berusaha mengurangi potensi konflik, kenyataannya kepemimpinan Islam setelahnya tidak bisa terhindar dari perbedaan yang tajam. Pemilihan khalifah yang menggantikan Umar yang akhirnya jatuh kepada Utsman bin Affan menandai perubahan besar dalam dinamika politik kekhalifahan. Tantangan politik ini semakin memuncak dengan pembunuhan Utsman yang menjadi titik awal perpecahan yang lebih besar dalam tubuh umat Islam. Meskipun ketegangan ini memperburuk keadaan, umat Islam tetap berusaha untuk mencari solusi dan menyelesaikan konflik melalui musyawarah, sebagaimana diajarkan oleh Umar selama masa hidupnya. Namun perpecahan yang semakin tajam juga menunjukkan bahwa tantangan besar untuk mempertahankan kesatuan umat Islam akan terus berlanjut. Warisan kepemimpinan Umar dalam membangun pemerintahan yang adil dan kuat tetap menjadi ladang penting bagi umat Islam, meskipun realitas politik setelahnya menunjukkan betapa sulitnya menjaga kesatuan dan kestabilan dalam sebuah negara yang terus berkembang pesat. Kesimpulan dari kisah wafatnya Umar.
Wafatnya Umar bin Khattab menandai berakhirnya sebuah era kepemimpinan yang kuat dan penuh ketegasan dalam sejarah Islam. Umar adalah seorang khalifah yang tidak hanya membangun kekuatan militer, tetapi juga memperkenalkan sistem pemerintahan yang sangat berfokus pada keadilan dan kesejahteraan umat. Kepemimpinannya yang adil, berani, dan bijaksana membawa Islam ke puncak kejayaan, baik dari segi wilayah yang diperoleh maupun tatanan sosial yang dibangun. Kehilangan Umar tentu meninggalkan kekosongan yang sangat besar, baik di kalangan umat Islam maupun di struktur pemerintahan Islam itu sendiri. Kehilangan sosok pemimpin yang kuat. Umar merupakan sosok pemimpin yang memadukan keberanian dan kebijaksanaan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak takut untuk menegakkan keadilan, bahkan ketika harus menghadapi tantangan besar sekalipun. Dalam menghadapi perbedaan dan tantangan sosial, Umar selalu berusaha menjaga prinsip-prinsip keadilan, meskipun kadang membuat keputusan yang sulit bagi dirinya pribadi maupun bagi umatnya. Kehilangan Umar berarti kehilangan seorang pemimpin yang tidak hanya kuat dalam memimpin pasukan, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat yang semakin berkembang. Proses pemilihan khalifah setelah Umar. Setelah wafatnya Umar, masalah terbesar yang dihadapi umat Islam adalah bagaimana memilih penggantinya. Walaupun Umar telah mempersiapkan langkah-langkah untuk memilih kekhalifahan melalui pembentukan Dewan Syura, kenyataannya di lapangan menunjukkan betapa sulitnya menyatukan pandangan dan kepentingan berbagai pihak. Perbedaan mengenai siapa yang layak menggantikan Umar muncul ketegangan, baik di kalangan para sahabat maupun di kalangan masyarakat umum. Kepemimpinan setelah Umar dan tantangan yang muncul. Pemilihan Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga, meskipun sudah melalui proses yang panjang dan penuh perdebatan, tidak mengurangi tantangan besar yang dihadapi umat Islam. Utsman memiliki karakter yang sangat berbeda dengan Umar, terutama dalam hal pengangkatan pejabat dan distribusi kekuasaan yang melibatkan keluarganya. Ini memicu ketidakpuasan di kalangan sebagian besar umat Islam, yang pada akhirnya memicu konflik internal yang besar dalam tubuh pemerintahan Islam. Pembunuhan Utsman yang terjadi beberapa tahun setelah kepemimpinannya semakin memperburuk keadaan politik umat Islam. Perpecahan dan dinamika sosial Islam setelah kepemimpinan Umar. Perpecahan yang muncul setelah kepemimpinan Umar semakin memperlihatkan tantangan besar dalam menjaga kesatuan umat Islam. Keberagaman pandangan dan kepentingan politik yang semakin tajam memperburuk situasi yang sudah penuh dengan ketegangan. Munculnya peran saudara seperti Perang Jamal dan Perang Siffin merupakan dampak dari konflik-konflik politik yang bermula dari perbedaan mengenai siapa yang berhak memimpin umat Islam setelah Umar. Meskipun nilai-nilai yang diajarkan Umar tentang keadilan dan persatuan tetap dihargai, kenyataannya perpecahan sosial dan politik tak dapat dihindari dalam perjalanan sejarah Islam. Warisan Umar yang tetap dikenang. Namun, meskipun tantangan dan konflik terus berlanjut, warisan Umar tetap menjadi dasar bagi banyak aspek kehidupan umat Islam. Kebijakan pemerintahan yang terorganisir, prinsip keadilan sosial, serta perhatian beliau terhadap kesejahteraan rakyat tetap menjadi pedoman penting dalam perjalanan sejarah Khalifah Umar. Sistem pemerintahan yang dibangun oleh Umar tetap dijadikan contoh bagi para pemimpin setelahnya, meskipun harus menghadapi kenyataan politik yang lebih kompleks. Umar juga meninggalkan warisan besar dalam hal fikih dan pendidikan Islam. Pendekatannya yang sangat rasional dalam menangani masalah hukum dan agama telah menginspirasi banyak pemikir dan ulama Islam untuk melanjutkan ijtihad dan pengembangan ilmu fikih. Beliau adalah sosok yang sangat mendalam dalam memahami masalah hukum dan keagamaan, sehingga pemikiran-pemikiran tetap relevan untuk digunakan oleh generasi-generasi berikutnya. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.